Morning Spirit. Selamat pagi, semangat pagi. Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Bertemu kembali di dalam Morning Spirit. Pagi ini kita akan belajar firman Tuhan dengan tema menang dari kesukaran hidup. Menang dari kesukaran hidup. Kita tidak dapat menghadapi kesukaran hidup kecuali kita menyadari bahwa hidup ini memang tidak luput dari kesukaran. Tetapi bersama Tuhan Yesus kita mempunyai pengharapan dan pertolongan untuk menang dari kesukaran hidup itu. Mazmur 90 ayat yang ke-10 berkata, masa hidup kami 70 tahun. Dan jika kami kuat 80 tahun. Dan kebanggaannya adalah kesukaran. Kesukaran dan penderitaan sebab berlarunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Inilah realita kehidupan manusia yang tidak luput dari kesukaran dan penderitaan. Karena itu kita tidak boleh jauh dari Tuhan. Apalagi kita meninggalkan Tuhan. Jangan saudara. Karena Tuhanlah yang dapat menolong kita dari segala kesukaran dan penderitaan kita. Seberapa kuat kita hidup tidak luput saudara dari kesukaran dan penderitaan. Dan ini adalah realita kehidupan. Kita tidak dapat menghadapi realita kehidupan kecuali kita menyadari realita kehidupan itu sendiri, saudara. Dalam 1 Timotius 6 ayat 10 firman Tuhan berkata, akar dari segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka atau kesukaran, saudara, kesukaran. Janganlah hidup kita dikendalikan oleh uang karena firman Tuhan berkata akar segala kejahatan ialah cinta uang, saudara. Dan dengan memburu uang orang dipenuhi dengan berbagai duka, berbagai kesukaran. Mempunyai banyak uang atau mempunyai sedikit uang, saudara, bukanlah jaminan untuk hidup berbahagia dan luput dari kesukaran. Tidak, saudara. Kita harus sungguh-sungguh meminta hikmat dari Tuhan supaya dapat mengelola uang yang Tuhan percayakan kepada kita dengan baik dan bijaksana. Dengan pertolongan Tuhan kita tidak terjebak, saudara, oleh kesalahan dalam mengelola keuangan, dalam mendapatkan uang dan dalam menikmatinya. Ada pepatah yang mengatakan uang adalah hamba yang baik, tetapi tuan atau bos yang jahat, saudara. Jadi janganlah kita menjadikan uang sebagai tuan kita yang mengatur kita atau bos kita. Sehingga hidup kita penuh dengan kesukaran karena dikendalikan olehnya, saudara. Tetapi kelolalah uang dengan baik, bijaksana. Mana uang untuk Tuhan, saudara, untuk persembahan dan persepuluhan kita. Mana uang untuk kita nikmati dan mana uang untuk memberkati orang lain, menolong orang lain. Dan semuanya itu kita lakukan untuk kemuliaan Tuhan. Jadi saudara, kelolalah uang dengan baik supaya kita jangan jatuh ke dalam kesukaran hidup. Kemudian saudara, dalam Amsal 21 ayat 23 ini bicara tentang mulut dan lidah. Siapa memelihara mulut dan lidahnya memelihara diri daripada kesukaran. Saudara, ternyata saudara untuk luput dari kesukaran kita harus memanage atau memelihara mulut dan lidah kita. Kita harus berhati-hati di dalam setiap kata-kata kita karena apa yang kita tabur itu yang akan kita tuai. Bila kita mengucapkan kata-kata yang tidak baik atau tidak benar dari mulut kita, kita juga dapat mengalami banyak kesukaran, saudara. Banyak kesukaran. Karena itu marilah kita mengucapkan kata-kata yang baik, yang memuliakan nama Tuhan, yang menguatkan, menghibur sesama, serta kata-kata yang menyaksikan kebesaran Tuhan di rumah kita, saudara, kepada anak-anak kita. Saudara, kata-kata berkat yang harus kita ucapkan, saudara. Supaya jangan kita membangun kesukaran dalam hidup kita. Dalam 1 Petrus 3 ayat 10 berkata, siapa yang mau mencintai hidup dan melihat hari baik, saudara, pastinya dalam hidup kita, dalam keluarga kita, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu.
Jadi saudara, bila kita ingin hidup bahagia, melihat hari-hari yang baik, supaya kita terhindar dari kesukaran, saudara, kesukaran hidup ini, peliharalah mulut dan lidah kita, jangan sampai keluar kata-kata jahat yang menipu, yang berbohong, saudara, yang menghujat, yang mengutuk, menjelekkan orang, memfitnah, saudara, jangan, saudara. Amsal 12 ayat 13 berkata, orang jahat terjerat oleh pelanggaran bibirnya, tetapi orang benar dapat keluar dari kesukaran. Jadi marilah kita hidup, saudara, dengan tuntunan firman Tuhan, sehingga kita dapat keluar dari kesukaran hidup. Percayalah, saudara, saat kita mentaati firman Tuhan akan memberikan kekuatan kepada kita. Tuhan akan memberikan kekuatan kita saat kita menghadapi kesukaran, saudara. Dan kita diberi jalan keluar untuk menjadi pemenang, saudara, karena kita mengandalkan Tuhan Yesus. Amin, saudara. Apapun, saudara, kalau kita salah, saudara, memanagenya, melakukannya, baik uang, baik mulut kita, kata-kata kita, saudara, itu akan menimbulkan kesukaran. Karena itu serahkan semuanya pada Tuhan. Serahkan, saudara. Dan firman Tuhan dalam Filipi 4 ayat 12 sampai 13 berkata, aku tahu apa itu kekurangan, kata Paulus. Aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala perkara, dalam segala hal dan dalam segala perkara, tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku. Baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Inilah, saudara, kuncinya. Saat menghadapi segala perkara, baik itu kekurangan, kelimpahan, kelaparan atau kenyang atau masalah apapun, saudara, bersama Tuhan Yesus kita bisa menanggungnya. Kita bisa keluar dari kesukaran itu. Serahkan hidupmu pada Tuhan Yesus. Sungguh-sungguhlah ikut Tuhan Yesus. Managelah berkat keuangan dengan baik, supaya kita jangan jatuh ke dalam kesukaran. Jaga mulut bibir kita supaya kita jangan jatuh ke dalam kesukaran, saudara. Biarlah hidup kita semuanya dipimpin oleh Tuhan dan firman Tuhan, sehingga kita bisa lepas dari kesukaran. Amin, saudara. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan hidup kami sepenuhnya kepada Engkau, supaya Engkau menolong kami saat menghadapi apapun, sehingga kami boleh terlepas dari kesukaran. Bahkan kalau kesukaran itu ada, segala perkara dapat kami tanggung bersama dengan Engkau, Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Amin. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus, bila kita diberkati oleh Morning Spirit ini, silakan klik like, subscribe, bunyikan loncengnya, dan bagikan kepada banyak orang. Sampai bertemu kembali dalam Morning Spirit selanjutnya. Morning Spirit. Selamat pagi, semangat pagi.